Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang tutorial atau cara untuk instalasi VHD atau membuat virtual mesin ya untuk ANBK 2022. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita harus mematikan dulu antivirus. Nah, di sini pastikan dulu semuanya off ya untuk Windows 10. Nah, kalau semuanya sudah off, kita masuk ke exclusion ya. Nah, di sini fungsinya apa? Di sini untuk mengecualikan ya folder untuk ANBK agar tidak terpindai terscan oleh antivirus Windows Security di Windows 10. Nah, ini pilih foldernya, kemudian oke. Nah, ini sudah masuk. Nanti semua yang ada di folder ANBK 2022 ini tidak akan terpindai oleh virus. Kemudian cek firewall di sini juga harus pastikan off semua ya. Ini sudah off, ini off lagi. Nah, kalau ini sudah, kita close, kita lanjut ke pengaturan NIC atau LAN card. Nah, masuk ke Ethernet, kemudian change adapter setting. Nah, ini ada dua LAN card ya, yang satu ini untuk internet dan kemudian yang satu lagi untuk klien. Nah, ini sudah di rename ya, supaya tidak bingung, yang satu internet dan satu klien. Yang harus diingat adalah itu serinya. Untuk internet Realtek PCIe GBE dan untuk klien itu Realtek PCIe FE. Kalau di komputer saya ini harus diingat, kalau perlu bahkan boleh juga dicatat ya, agar mudah nanti dalam pembuatan virtual mesin. Nah, di sini yang kita fokuskan adalah untuk LAN card atau NIC di klien. Di sini harus kita rubah IP-nya dulu. Ini masuk ke Internet Protocol version 4. Kemudian yang bawah di checklist dan masukkan IP server 192.168.0.199. Kemudian tekan tab. Nah, ini untuk IP server ya. Setelah itu oke, kemudian oke lagi. Nah, ini sudah jadi ya pengaturan IP di server. Kalau ini sudah, kita bisa lanjut ya ke untuk internet. LAN card internet tidak usah di setting ya, langsung biarkan saja. Kita bisa lanjut setelah ini untuk mengcopy VHD ya. VHD yang sudah kita dapat itu diekstrak, nanti hasilnya ini. Setelah diekstrak kita kopikan ke folder baru. Di sini saya sudah mengkopikan di folder simulasi dan langsung di rename VHD simulasi ya. Nah, kalau setelah di rename, ini nanti yang akan kita pakai VHD-nya. Jadi yang flash itu jangan dipakai, biarkan saja yang flash, kita pakai yang sudah hasil dari mengcopy VHD yang fresh. Setelah itu kita buka VirtualBox. Nah, di sini kita akan membuat virtual mesinnya. Klik new, virtual mesin baru, kemudian namanya bebas ya. Di sini saya contohkan simulasi. Nama PM-nya nanti simulasi atau virtual mesinnya simulasi. Tipenya Microsoft Windows dan ininya pilih yang Windows 2012 64 bit. Nah, ini pilih, kemudian klik oke, lanjut. Nah, di sini saya sudah membuat ya, jadi harus diganti namanya, tidak boleh sama. Saya tambahkan angka 1 di belakangnya, simulasi 1. Nah, untuk pengaturan RAM ini usahakan masih berada di batas hijau ya, masih di batas hijau itu untuk pengaturannya. Kemudian next. Nah, di sini kita tinggal memilih yang paling bawah ini, gunakan virtual hard disk yang tadi sudah di copy ya. Tadi saya simpan di folder simulasi, berarti ya kita cari filenya di folder simulasi. Nah, ini VHD simulasi, kita pilih, kemudian pilih ini dan
create ya. Nah, ini virtual machine sudah jadi. Kita masuk ke pengaturan atau setting. Dalam menu setting kita fokus kepada dua settingan, yaitu sistem dan jaringan atau network. Dalam sistem kita pilih hardware clock, yang paling bawah itu harus checklist. Kemudian prosesornya 2 ya, prosesornya 2. Setelah itu kita masuk ke network. Nah, di network ini adapter 1 untuk klien, adapter 2 untuk internet. Nah, tadi adapter yang satu itu pilihnya adapter bridge adapter. Nah, di sini LAN card yang untuk klien itu yang mana? Tadi sudah ditulis, sudah saya suruh untuk nulis. Nah, di sini kita gunakan yang FE, Realtek PCIe FE, dan untuk internetnya itu pilih NAT. Setelah itu baru klik OK. Nah, ini virtual machine settingan sudah selesai. Kemudian kita buka Exambro admin. Nah, di sini Exambro admin, ekstrak. Kemudian masuk ke hasil ekstrakan, dan di sini yang paling atas Exambro adminnya dipindahkan ke desktop ya. Send to desktop. Kemudian kita tinggal buka Exambro admin yang ada di desktop. Nah, ini sudah terbuka jendela Exambro admin. Ini karena masih kosong, jadi PM-nya belum disetting, Chrome-nya belum disetting, harus disetting dulu. Set Chrome ya. Nah, di sini belum muncul. Kalau ini tampilannya baru, belum disetting, sini belum muncul PM. Kita setting Chrome dulu, masuk ke C, kemudian program file, pilih Google, kemudian Chrome application. Nah, pilih Google Chrome. Oke, kemudian setelah itu pilih set virtual machine yang sudah kita buat tadi. Tadi virtual machine-nya simulasi 1 ya, kita tinggal pilih saja di sini. Sudah ada namanya, klik set. Nah, langsung muncul di sininya virtual machine-nya. Itu sudah disetting berarti. Setelah itu kita tinggal start virtual machine. Nah, ini prosesnya kalau pertama kali dibuka pasti agak lama ya. Kita tunggu saja, nanti jendelanya terbuka, dan pastikan juga komputer server sudah terhubung ke komputer klien. Apabila komputer server belum terhubung ke komputer klien, itu nanti CBTC-nya tidak akan terbuka. Kalau komputer server atau komputer proxy sudah terhubung dengan klien, pasti bisa terbuka. Kalau belum, itu tidak akan terbuka. Nanti pada awal membuka CBTSync itu akan diminta untuk pembaharuan ya, atau patching namanya. Nah, ini CBTSync-nya harus diupdate. Nanti kita bisa update langsung pembaharuan, klik. Untuk versinya itu masih 4001 ya. Nanti setelah pembaharuan itu pasti versi CBTSync-nya akan berubah ya, menjadi ke CBTSync versi terbaru. Nah, ini proses pembaharuannya. Kita tinggal menunggu saja sampai downloadnya pembaharuannya selesai. Setelah itu kita klik reload CBTSync.
Ketika sudah selesai mengunduh, dan pastikan juga ini proses pengunduhannya selesai, karena kalau gagal nanti harus diulang dari awal ya. Ini setelah selesai mengunduh, kita bisa langsung klik reload CBT Sync. Nah, kita tunggu. Nah, ini versinya sudah berubah ya, 14.22 itu sudah versi terbaru. Berarti kita tinggal memasukkan ID server dan password yang didapat dari web ANBK, kemudian submit. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan sinkronisasinya. Dan di sini untuk mematikan atau menonaktifkan CBT Sync dan virtual machine itu jangan langsung diklik yang silang merah itu, karena nanti ditakutkan PHD akan rusak. PHD-nya akan rusak. Jadi untuk mematikan ini PHD ini atau virtual machine ini, jangan langsung klik X yang merah. Kita harus ini pilih 1/2, kemudian pilih ACPI shutdown. Nah, tunggu saja di sini sampai halaman CBT Sync dan halaman virtual machine-nya tertutup semua. Setelah itu baru boleh diklik yang silang merah. Nah, ini setelah tertutup semua, kita boleh langsung close atau silang merah itu ya, klik silang merah. Nah, untuk memulai kita bisa start virtual machine lagi. Sekian ini untuk tutorial dari saya, instalasi VHD ya, instalasi VHD kemudian atau membuat virtual machine untuk ANBK 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.